jalan keluar. Lalu kita bertanya kepada Quran, bagaimana mendapatkan jalan keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan maghrib sore hari ini Allah takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga sholat kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Sore hari ini kita tidak melanjutkan bedah buku dulu tentang revolusi pola hidup, karena insya Allah Ta'ala bila Allah panjangkan umur kita maka tidak nyampe 2 pekan kita akan sampai di bulan Ramadan. Untuk itu motivasi dan inspirasi sore hari ini saya ingin memberi pembekalan pada diri saya dan kepada jamaah sekalian tentang bagaimana menjadikan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang Ramadan yang pernah kita lewati, dengan satu tema motivasi 5 bekal utama meraih kemuliaan Ramadan. Jadi untuk bisa sampai menjadikan Ramadan mendatangkan sesuatu yang luar biasa, paling tidak ada 5 bekal utama. Sebelumnya saya akan sampaikan berita gembira dari Rasulullah SAW. Ketika datang bulan Ramadan, Rasul menyampaikan, Atakum Ramadan syahrul mubarak. Rasul menyampaikan bahwasanya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kalau arti selanjutnya seperti ini, Bapak lihat depan. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah memerintahkan berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu dibukakanlah segala pintu surga, dikunci segala pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalangi atau benar-benar tidak akan mendapatkannya. Perhatikan di sini. Ada satu bulan yang disebut bulan yang penuh berkah. Siapa yang tidak merindukan keberkahan? Kalau kita boleh minta, ingin harta kita berkah, rumah tangga kita berkah, karir kita berkah, waktu kita berkah 24 jam. Tapi karena berkah menghasilkan pahala kebaikan luar biasa. Demikian pula nanti akan datang bulan yang 1 bulan, namanya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ada ulama yang mengartikan bahwa asal kata Ramadan salah satunya maknanya adalah tanah yang subur. Bapak bisa bayangkan memiliki tanah yang subur, ditanam apa saja jadi seperti Indonesia ini. Permasalahannya adalah, apalah artinya tanah yang subur kalau petaninya malas? Apalah artinya tanah yang subur kalau petaninya nggak terampil? Jadi menjadi nggak penting gitu. Artinya tidak penting di mana sawahnya sesungguhnya, tapi siapa petaninya. Dan lebih baik lagi sekarang, kalau diilustrasikan adalah bulan yang penuh berkah adalah tanah yang subur, maka indah sekali tanahnya subur, petaninya terampil, bibitnya bagus, pupuknya bagus. Itu karena itu untuk mencapai itu, untuk mencapai agar tanah yang subur ditanami dengan baik,
petani terampil, kita menyiapkan paket namanya apa? 5 bekal utama meraih kemuliaan Ramadan. Di sini. Apa saja? Bapak bisa lihat depan. Yang pertama mujahadah. Apa mujahadah? Berjuang bersungguh-sungguh untuk bisa meraih kemuliaan Ramadan. Yang kedua muahadah. Berjanji atau membuat target untuk bisa meraih kemuliaan Ramadan. Target apa aja amalan yang dibuat situ. Yang ketiga muaqabah. Berani memberi sanksi kalau kita enggak melaksanakan apa yang kita targetkan. Yang keempat muraqabah, itu ketika kita mengerjakan puasa merasa selalu dalam pengawasan Allah, dan jangan lupa selalu memuhasabah diri. Saya akan memulai dari yang pertama. Mujahadah. Bekal pertama adalah mujahadah, itu berjuang bersungguh-sungguh untuk bisa meraih kemuliaan Ramadan. Lalu dalam mujahadah ini apa saja? Mujahadah ada 5 siap. Pertama, siap ilmu, al-idad al-fikr. Yang kedua, siap hati, karena esensi puasa adalah pengendalian diri. Al-idad ar-ruh. Yang ketiga, siap fisik, al-idad al-jasad. Apalah artinya mentargetkan membaca Quran sehari 1 juz, sholatnya full traweh kalau badannya nggak sehat. Jadi persiapan dari sekarang. Al-idad, al-jasad. Yang keempat, siap harta, al-idad al-mal. Kenapa harta? Pertama untuk pembekalan kita selama Ramadan nggak potang-panting, fokus ibadah. Kurangi kegiatan justru memburu harta ya. Kedua untuk beramal waktu tanah yang subur ini, beramal yang banyak gitu ya. Dan yang kelima, siap amal, al-idad al-amal. Nanti yang akan kita kupas bagaimana cara merancang sehingga amalan-amalan kita menjadi amalan yang istimewa dan bagaimana menjaga agar tetap terlaksanakan dengan baik. Nah, kita mulai dari al-idad al-fikr. Siap ilmu, kita sering kaidahnya benar, al-ilmu qabla amal. Ilmu sebelum amal. Jadi jangan sudah puasa baru tanya hukumnya gitu ya. Sekarang kita pelajari. Apa saja yang dipelajari? Ada 2. Karena manusia itu biar tertarik dibuat motivasi. Di kitab-kitab selalu kupasan fikih biasanya bab sholat, bab puasa, bab zakat diawali dengan apa? Mengetahui fadilah, keutamaan-keutamannya. Demikian pula sekarang kita akan mengupas agar kita punya motivasi, karena kita manusia awam yang masih senang dengan nanti kalau melakukan ini dapatnya ini kan gitu ya. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Maka kita akan mencoba pertama mengetahui fadilah puasa dan Ramadan. Yang kedua tentu saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian, mari kembali membuka fikih puasa. Tentu insya Allah ada ustadz yang lain yang memang ahlinya bidang fikih, jadi kupas secara detail dari awal sampai akhir tentang puasa, tentang zakat. Hari ini temanya bukan fikihnya tetapi motivasinya. Nah, saya akan mengupas, mengingat kembali, mengetahui fadilah puasa. Fadilah puasa banyak, tapi saya ngambil 3 yang besar. Yang pertama, fadilahnya adalah dengan puasa akan menjadi bertakwa. Yang kedua, dengan puasa akan mendapat pahala tanpa batas. Yang ketiga, puasa dan Quran akan memberi syafaat. Masih banyak balas yang lain. Kita mengetahui fadilah yang pertama. Dengan puasa akan menjadi bertakwa. Kita lihat di sini. Ayat yang menjadi favorit selama Ramadan pasti ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau diartikan, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perhatikan di sini. Ada kekhasan di sini. Pertama yang diseru hanya orang beriman. Kenapa? Balasan-balasan orang yang bertakwa
balasan orang berpuasa nanti goalnya bertakwa. Balasan orang bertakwa tidak bisa diterima kecuali dengan iman. Misalkan nanti kita ketemui orang berpuasa akan menjadi bertakwa. Dengan bertakwa akan dibalas seperti dikasih jalan keluar. Jalan keluar nggak kelihatan. Iman yang bicara. Orang bertakwa dikasih surga. Surga nggak kelihatan, iman. Makanya seruan puasa pertama orang yang beriman. Maka kalau belum tertarik dengan puasa, bagusin iman dulu. Yang pertama. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu. Kutiba artinya ditulis sebetulnya. Dari kata kataba. Tapi kutiba ini maknanya ditetapkan, dipaksa orang berpuasa. Kenapa dipaksa dalam tanda petik? Kalau amalannya ringan kita nggak perlu dipaksa, karena berat puasa itu. Tapi manfaatnya luar biasa, ditetapkan, diwajibkan kepada kita berpuasa. Ada juga yang mengatakan, kenapa kalimatnya kutiba? Diwajibkan. Saking hebatnya puasa, seandainya dalam tanda petik. Allah Ta'ala nggak mewajibkan kepada kita, kita harus mewajibkan kepada diri sendiri untuk berpuasa, saking hebatnya puasa. Coba perhatikan dengan baik ya. Di dunia ini kan ada dua agama. Agama samawi yang dengan wahyu. Ada juga agama ardi, agama buatan manusia termasuk aliran kepercayaan. Perhatikan dengan baik. Tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang tidak mewajibkan puasa. Bahkan aliran kepercayaan saja yang nggak tahu siapa nabinya, puasanya lebih keren. 40 hari, 40 malam misalkan begitu ya. Coba teman-teman yang punya kenalan orang-orang agama beda, seperti Katolik, saya dulu lama berkawan ya. Ketika kerja di perusahaan asing, tiap hari diskusi, tukur-tukuran Quran dengan Alkitab, kita diskusi. Di sana ada puasa. Jangankan untuk kita, binatang aja ada puasa. Coba perhatikan dengan baik. Ular tuh ganti kulit, puasa dia. Ulat untuk menjadi kupu-kupu, puasa dia. Artinya puasa itu luar biasa. Bahkan kalau sekarang lagi musim corona itu kan ada ahli yang mengatakan bahwa salah satu yang bisa menangkal corona adalah puasa. Karena dia membuat imun kuat sekali. Ini kenapa diwajibkan kita? Nah, di Islam sempurna sekali. Kenapa kita suruh berpuasa? Seperti orang-orang sebelum kita, goalnya satu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Nah, perhatikan di sini. Orang sering merasa kalau sudah puasa langsung berubah. Padahal awal perubahan kalimatnya bukan la'allakul muttaqin, orang yang bertakwa. Tatakun kata kerja. Kamu setelah puasa banyak melakukan amalan-amalan orang bertakwa. Jadi Ramadan itu latihan bangun malam, latihan menahan nafsu, latihan tidak marah. Setelah Ramadan kerjakan itu, bukan langsung kita sudah menjadi takwa final, bukan. Bentuknya la'allakum tattaqun, kamu setelah puasa itu menjadi orang yang melakukan amalan-amalan orang bertakwa. Menjadi bertakwa itu dengan kerjanya. Jadi outputnya bukan final hasil, tetapi hasil dalam artian suatu amalan yang kita konsisten dengan amalan bertakwa. Nah, kalau kita konsisten, maka ini nggak bisa dibantah. Udah puasa tapi kok mana rezekinya? Mana? Kamu belum teruskan amalan-amalan takwa selama Ramadan dilatih. Suruh menahan marah, suruh memaafkan, kan begitu. Nah, makanya kalau kamu konsisten menjadi la'allakum tattaqun tadi, menjadi bertakwa, maka apa balasannya? Ini yang saya katakan fadilah pertama luar biasa. Bapak lihat sini. Saya ngitung dengan keawaman saya lah sebagai orang yang tidak berilmu. Balasan orang bertakwa di Quran itu lebih 28, Pak. Jadi kalau orang mencari kunci sukses, maka saya menuliskan di buku yang pertama itu kan, Rahasia Sukses Tanpa Batas, kan ini bahasanya. Kalau kita ingin hidup berubah, ambil kuncinya. Apa kuncinya? Takwa. Lakukan amalan bertakwa. Dengan bertakwa apa? Insya Allah Ta'ala, yang pertama dengan bertakwa diterima amal ibadahnya. Yang kedua, dengan bertakwa akan diberi jalan ilmu yang luar biasa. Yang ketiga, dengan bertakwa akan diberi jalan keluar setiap problem. Yang keempat, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kelima, dimudahkan segala urusannya.
keenam diberkahkan hidupnya, ketujuh dihapus dosa dan lipat gandakan pahala, dan keempat mati masuk surga. Yang kedelapan mati masuk surga. Saya ingin bertanya kepada kita semua, coba, apa yang kita butuhkan yang nggak ada? Siapa yang tidak merindukan bahwa amalan kita diterima? Semua kita beribadah, sholat, puasa, zakat, terima kasih. Pasti yang dirindukan amal diterima. Dan cara diterimanya amal adalah bertakwa. Kita lihat ayatnya. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi amalan kita, seluruh amalan kita ditolak kecuali kita bertakwa. Yang pertama. Jadi mutlak bagi siapapun kita yang merindukan amal diterima, maka baguskan takwa. Yang kedua, ilmu. Surat Al-Baqarah, surat kedua 282, Allah berfirman, Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberi pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka hari ini untuk umat Islam nggak heran ada anak umur 7 tahun bisa hafal 30 juz. Karena ketakwaannya. Tidak heran ada anak 10 tahun, Bisma yang di Kudus, hafal Bulughul Maram, hafal kitab Alfiyah, 10 tahun. Bagaimana secara logika nggak bisa diterima. Kita yang sudah tua aja Bulughul Maram nggak rampung-rampung itu. Iya, Bulughul Maram, kemudian Quran 30 juz. Kitab Alfiyah, kitab alat yang dengan selesai kitab Alfiyah kita bisa membaca kitab kuning. Kemudian kita sering bertanya, mana buktinya orang-orang bertakwa dikasih ilmu? Jangan lihat sekarang. Sering saya sampaikan pernah ketika di Belgia saya ditanya mahasiswa di mahasiswa Katolik Leuven, Universitas Katolik Leuven. Ketika saya mengatakan bahwa orang bertakwa dikasih ilmu, yang ditanya, kalau betul, kenapa laptopnya Bapak bukan buatan orang Islam? Kenapa HP-nya Pak Ustadz nggak bukan buatan orang Islam? Katanya orang bertakwa dikasih ilmu. Kan luar biasa ini. Nah, ini jawabannya panjang, di sini ada, tetapi saya ingin mengatakan bahwasanya orang-orang yang mempelajari sejarah akan tahu bahwa teknologi ini kalaupun betul sekarang ini bukan buatan orang kita, tetapi komputer hebat karena ada programnya. Dan program komputer kan dibuat dengan apa? Angka biner. Bagi yang dulu saya kuliah di komputer, Politeknik Bisnis Indonesia, jadi sedikit belajar program. Program komputer nggak bisa dibuat kecuali angka biner, itu angka 0, angka 1. Pertanyaan sebelum ada program berarti harus ditemukan angka 0 dong. Siapa penemu angka 0? Muhammad bin Ahmad. Siapa penemu matematika? Al-Khwarizmi. Jadi tanpa ada penemuan angka 0, angka 1 nggak ada matematika. Kalau begitu siapa yang hebat sekarang? Saya akan membukakan beberapa ini contoh ya. Beberapa di buku saya mungkin Bapak bisa lihat. Ada orang mengatakan siapa penemu konsep gravitasi? Isaac Newton. Tahun berapa? 1600. Padahal Ibnu Al-Haytham sudah menulis 200 buku tentang gravitasi 600 tahun sebelumnya. Siapa penemu pesawat? Dikatakan di sana Wright bersaudara. Tahun berapa? Lihat sini. 1903. Lihat, kurang lebih 500 tahun sebelumnya ke sini, 600 tahun sebelumnya, Hezarfen Ahmed Salebi sudah menerbangkan pesawat lebih tinggi dari yang dibuat oleh Wright bersaudara dan lain sebagainya. Bapak yang ingin baca bisa memiliki buku saya yang pertama. Jadi sekarang umat Islam mestinya kembali kepada konsep yang telah mensukses generasi pertama, kembali pilih sekolahan yang di sekolahan itu diajarkan takwa. Diajaran takwa. Bukan masalah kalau orang udah diajaran takwa maka mudah ilmu masuk, belajar teknologi juga masuk, tinggal diarahkan menjadi apa sekarang. Itu rumusnya. Ini banyak sekali Pak, kalau seklik sampai akhir banyak sekali itu, ya. Gambaran-gambaran bagaimana robot selama ini kita tahunya dari Jepang, ternyata tahun 800 sekian kalau kita lihat di sini 1889 sebuah robot yang dikirim oleh Sultan Abdul Hamid kedua ke Jepang. Jadi sebelum tahun 900 Sultan Abdul Hamid sudah mengirim robot ke Jepang. Kalaupun mungkin nggak sempurna,
Jadi kalau sekarang robot bisa hebat, bisa jadi terinspirasi dari kiriman robot Abdul Hamid II. Islam, Pak. Kenapa sekarang yang terkenal mereka? Itulah sejarah. Kalau umat Islam nggak kembali mengambil, akan begini terus kita. Anak kita nggak tahu, Pak. Makanya kita pelajari. Apa rahasianya? Takwa. Ini belum ngomongin yang terkenal Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi. Coba bayangkan, Pak. Imam Nawawi umurnya nggak nyampe 50 tahun, tapi karyanya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Kita baca buku aja nggak pernah. Kenapa? Kita nggak ngambil kuncinya. Bagusin tampaknya. Maka besok puasa, puasalah dengan baik, dengan bertakwa, dengan puasa dengan baik. Mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang luar biasa. Yang berikutnya apa yang dirindukan Bapak? Atau dirindukan kita semua? Hari ini kita lagi butuh jalan keluar, Pak. Semuanya, Pak. Saya rasa tidak hanya saya ya, hampir semua merasakan bahwa kondisi pandemik yang awalnya hanya masalah kesehatan, sekarang sudah merambah kepada ekonomi, ke politik. Kita butuh. Nah, dalam konsep yang sering saya sampaikan, ada teori mengatakan kalau kita ingin punya hasil yang berbeda, jangan lakukan cara yang sama. Kalau Bapak melakukan cara yang sama, hasilnya sama, Pak. Apa yang cara yang sama yang dilakukan sekarang? Kita sudah melakukan semuanya. Pakai masker, sudah. Cuci tangan, sudah. Jaga jarak, sudah. Kok belum? Coba rubah dengan cara yang sama. Apa? Rubah zona. Sekarang kita di zona bumi, coba kita zona langit. Rubah zona spiritual, Pak. Sadar kita bahwa yang ngasih ujian ini Allah, datangnya dari Allah. Yang bisa menghilangkan siapa? Allah. Apa yang dirindukan sekarang agar corona hilang dari kita, atau agar masalah dari kita? Solusi, Pak. Jalan keluar. Lalu kita bertanya kepada Quran, bagaimana mendapatkan jalan keluar? Jawabannya bertakwa. Lihat sini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Kalau begitu, mumpung besok mau Ramadan, persiapkan diri kita dengan baik, baguskan puasa kita dengan harapan semoga dengan bagusnya puasa kita keluar di Ramadan kita menjadi orang bertakwa. Dengan bertakwa, kalau secara berjamaah orang bertakwa dikasih jalan keluar, maka insya Allah dengan izin Allah corona pergi dah, kembali kita normal. Kita menjadi bagian dari solusi. Gak ada lagi, Pak. Harus berubah zona. Bapak masih ada ingat beberapa di medsos pertarungan elang melawan ular, diilustrasikan di sana. Elang dililit sama ular di darat. Seandainya elang mau melawan bisa, Pak, tapi dia bisa fatal. Elang punya cara rubah zona pertempurannya, jangan di darat, diterbang elangnya tuh. Dibawa ular ke atas, nggak perlu dipatok, makin tinggi terbang. Ular kehabisan oksigen, habis sudah. Sama, Pak, sekuat apa kita pakai masker, sekuat apa kita divaksin, sekuat apa kita menjaga jarak. Kalau dengan cara yang dari Allah sulit, Pak. Rubah zona spiritual. Bagusin takwa. Oke. Ini banyak dan nggak cukup dikupas dalam malam ini, karena ini intinya banyak sekali balasan orang bertakwa, yang takwa itu hasil daripada seandainya Allah takdirkan kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Ini fadilah-fadilah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dengan puasa akan mendapatkan pahala tanpa batas. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amthaliha ila sab'imi'ati di'fin ila hari hadis. Setiap amal anak Adam akan dibalas berlipat ganda. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untuk diriku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Bayangkan, Pak. Padahal walaupun kita sholat juga Allah yang balas. Kita sedekah juga Allah yang balas. Tapi di sini dalam rangka mengasih tahu kepada kita bahwa pahala Ramadan itu luar biasa. Ibadah yang lain sedekah Bapak cuma ngeluarin harta ringan, Pak. Sholat, tenaga, puasa dua-duanya, Pak. Kita jiwa, raga, ya di situ luar biasa. Maka puasa adalah satu sarana yang bisa mendatangkan pahala tanpa batas. Oke, jadi diberikan yang baik. Kemudian yang lain apa? Yang ketiga, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran memberi syafaat pada pelakunya pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Tuhanku,
Aku telah menahan hasrat makan dan syahwatnya. Maka berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Demikian juga Quran mengatakan, lalu Nabi mengatakan, maka keduanya diberikan izin untuk memberi syafaat. Syafaat ini pertolongan, Pak. Bapak bisa bayangkan nanti saat kita menanti alam akhirat yang sesungguhnya, di alam barzah, alam kubur. Kayak apa gelapnya kubur, Pak. Mati lampu yang lalu pernah kita berapa jam itu, 24 jam aja kita udah kayak apa. Nanti di alam kubur kalau kita nggak punya penerang, kayak apa gelapnya, Pak. Quran yang menerang kita sebagai syafaat. Nanti kita menunggu di padang mahsyar lama sekali, Pak. Butuh penolong, Pak. Ada yang hari itu keringatnya saking banyaknya karena matahari diturunkan sampai bisa tenggelam dan sebagainya. Kita butuh penolong, Pak. Nanti kita di sirat, Pak. Bahaya sirat, meleset neraka, Pak. Kita butuh penolong, Pak. Dan Quran salah satu yang akan menolong kita. Oke? Memberi syafaat, memberi pertolongan. Maka puasa dan Quran, maksud saya. Puasa dan Quran yang akan menolong. Maka bagusi puasanya, bagusi baca Qurannya. Apalagi yang ketiga, nah udah, jadi fadilah puasa Ramadan, dengan puasa kita menjadi bertakwa, dengan bertakwa tadi dikasih ilmu yang bermanfaat, rezeki yang tidak disangka-sangka, kemudahan, keberkahan, amalnya diterima. Dengan puasa kita akan mendapat pahala tanpa batas. Puasa dan baca Quran bisa menolong kita. Nah, baik. Oke, ini fikihnya nanti biar ustadz lain yang ngupas. Kemudian yang kedua, tadi baru siap ilmu itu diantaranya biar kita tertarik untuk melakukan puasa dengan baik, tahu fadilahnya tadi dengan fikihnya. Yang kedua, siap hati. Kenapa siap hati? Karena esensi puasa kan pengendalian diri. Yang pertama, puasa niat karena Allah Ta'ala. Bukan karena biar kurus, bukan karena sehat, itu bonus saja. Puasa diniati karena Allah. Jadi jangan pernah tidak memasang niat ya. Harus dari awal niat karena Allah, karena perintah Allah. Rasul menyampaikan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ya. Kalau artikannya, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi puasa yang akan melebur dosa kita, puasa yang didasari niat karena Allah sungguh-sungguh dari awal. Oke. Kemudian sabar. Kena sabar. Sebagai sebuah proses pendidikan, esensi dari puasa adalah pengendalian diri, maka perlu sabar. Coba Rasul mengatakan, bersabda, bukanlah puasa hanya menahan makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan rofas. Dan jika ada seorang yang menghinamu atau berbuat bodoh kepadamu, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Perhatikan dengan baik. Mulai hari ini tancapkan dalam memori bawah sadar kita, puasa tidak sekedar nahan lapar dan haus. Puasa diantaranya adalah menahan perbuatan sia-sia. Sekarang kita dekat banget dengan perbuatan sia-sia. Dengan adanya HP, kalau nggak bisa mengendalikan diri, bisa selama puasa cuma main HP. Hati-hati di situ. Padahal Rasul mengatakan bukan hanya itu puasa. Di hadis yang lain, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar kita. Jadi kalau masih dusta, mengamalkan perbuatan sia-sia, Allah nggak butuh. Lalu kalau nggak butuh, buat apa puasa kita? Ini yang sering diremehkan oleh kita. Kita hanya merasa tidak makan, tidak minum, tidak. Puasa adalah diantaranya tadi mengendalikan diri. Ya, baik sekali hadisnya. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, perbuatan dan juga kebodohan, Allah tidak butuh kepada makan dan minum yang ditinggalkannya. Hati-hati ini lisan kita yang sering berdusta. Ya. Apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan mengumpat, jangan pula membentak-bentak. Ini coba. Jadi ketika kita mau masuk ke puasa, kenapa ada tarhib seperti sekarang? Mengingatkan diri kita masing-masing bahwa puasa bukan sekedar nahan lapar dan haus. Waspada gagal puasa. Kenapa gagal? Awas gagal puasa. Lihat. Rubba shaimin hadzu min siyamhi alju wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Lihat sini gambarnya.
mengendalikan diri dari pagi sampai petang, tetapi lepas kendali setelah buka, nafsu makannya luar biasa. Ya. Yang dilihat di HP apa? Menu makanan. Apalagi berpuasa tapi memupuk egoisme. Ini ya, tidak mencerminkan. Tidur seharian. Puasa. Apalagi di ruang rapat juga tidur gitu kan. Apalagi nonton YouTube. Ya. Ngabuburit. Coba lihat ya, habis kita, ya. Wah, nonton TV berjamaah gitu kan. Main HP seharian. Dan sebagainya. Ini bisa gagal puasa. Gagal kenapa? Kita hanya puasa nahan lapar dan haus. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa puasa bukan sekedar nahan lapar dan haus. Baik, saya akan selesaikan. Nah, siap fisik. Kenapa fisiknya harus siap? Rasul sholatnya sampai kaki bengkak. Nah, kita belum sholat, kakinya udah bengkak karena asam urat. Berarti yang belum bekam sekarang masih ada waktu bekam. Yang belum ada habas soda di rumah, beli habas soda, madu, vitamin terus saya. Agar berpuasa betul-betul. Jangan begini, begitu masuk hari pertama, tiduran sehari, tanya, kenapa tiduran Pak? Kan puasa pertama, berarti nggak persiapan dong. Hari pertama jatuh jus, 2 jus sudah mulai. Gitu ya. Siap harta dan siap mal. Baik. Nah, biar tuntas. Ini baru mujahadah. Sekarang muahadah. Mujahadah konsep sebelumnya. Sungguh-sungguh saya tak tahu ilmunya, fadilahnya, tahu ini saya sungguh-sungguh. Terangsang kan? Maka Bapak sekarang eksekusinya apa? Muahadah. Muahadah adalah berjanji dengan sungguh-sungguh membuat target untuk bisa meraih kemuliaan Ramadan. Contohnya seperti ini. Ini contoh. Jadi Bapak nanti pulang dari sini sama-sama yuk bikin target. Target Ramadan saya di tahun ini misalkan 1, sholat 5 waktu saya full berjamaah. Targetnya. 2, sholat sunnah rawatib minimal 12 rakaat. Sholat malam 11 rakaat. Membaca Quran sebulan hatam 1 kali. Ya, menghafal misalkan 1 juz, membaca terjemahan setengah juz, berzikir, sedekah 10% dari pendapatan, itikaf 10 hari atau 5 hari, bikin target. Coba kita kerja di kantoran. Kita bilang sama atasan, Pak, saya akan lebih baik tahun depan. Buktinya apa? Saya buat target, Pak. Target saya Pak, naik 20% dari kemarin. Targetnya saya datang tidak pernah telat, Pak. Targetnya saya pulang sebelum tidak akan pulang sebelum pekerjaan saya selesai. Target. Anak Bapak bilang, ayah saya ingin jadi bintang kelas. Apa targetnya? Saya akan belajar lebih keras. Saya akan puasa. Sekarang kita sama Allah bilang, Allah takdirkan Ramadan ini Ramadan terbaik sepanjang Ramadan yang saya kerjakan, yang telah kerjakan. Apa buktinya? Ini targetnya. Oke, lagi biar selesai langsung. Kemudian muaqobah. Muaqobah itu apa? Tadi kan Bapak bikin target. Targetnya kan untuk dijalankan. Bagaimana kalau Bapak tiba-tiba nggak menjalankan? Bapak bikin sanksi. Contoh, Bapak tadi targetnya sholat 5 waktu berjamaah. Bagaimana kalau Bapak tiba-tiba hari itu ada rapat lalu nggak berjamaah? Maka kalau jamaah kan pahalanya 27. Maka Bapak kalau nggak berjamaah harus banyak sholat sunnah. Bapak hari ini target 1 hari 1 juz misalkan. Karena kesibukan luar biasa, hari nggak baca 1 juz, besok harus 2 juz. Seperti Umar bin Khattab ketika pulang dari kebunnya, ketemu dengan teman-temannya dari sholat asar, ditanya dari mana, teman-teman dari sholat asar. Udah sholat asar, udah. Kalau gitu saya terlena gara-gara ngurus kebun kurma, saya nggak sholat asar. Maka saya sedekahkan kebun kurma yang membuat saya terlena. Aqobah. Jadi banyak orang bisa menegur orang lain agar memberi sanksi, tapi nggak berat sanggup memberi sanksi kepada diri sendiri. Nggak ada artinya lah. Itu ya. Jadi akan tercapai Ramadan dengan baik kalau kita juga berani aqobah. Kemudian berikutnya adalah muraqabah. Ya, muraqabah ini merasa diawasi lah. Selama puasa ngerasa diawasi oleh Allah. Ketika buka HP tahu lah Allah ngelihat gitu kan. Ketika kita banyak tidur Allah juga ngelihat gitu kan. Kalau digambarin sini kan, bila Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri sholat, melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Dan yang terakhir, muhasabah, selalu introspeksi diri. Ini sedang hari pertama mau tidur, evaluasi targetnya apa ya
hari pertama ini belum, besok dibayar. Ya, bagaimana dengan Islam? Berkata Maimun bin Mahron, orang yang bertakwa lebih keras dalam muhasabah dirinya daripada seorang sekutu atau rekan kerja yang tamak, yang membuat perhitungan dengan rekan kerja. Kita kerjasama nih dengan teman, bagi hasil, pasti orang-orang kita termasuk ingin agar kita lebih banyak bagiannya kan gitu kan. Berjuang gitu kan. Nah, orang yang takwa itu dalam muhasabah dirinya lebih keras daripada orang yang ingin mendapatkan haknya untuk lebih untung. Saking kerasnya orang yang muhasabah, orang bertakwa. Berikutnya, berkata Abdullah bin Mas'ud, seorang yang beriman melihat dosa-dosanya seperti dia berada di bawah gunung. Dan dia takut apabila gunung tersebut menimpanya, dan seorang fasik melihat dosa-dosanya seperti lalat yang terbang di atas hidungnya, maka dia singkirkan seperti ini, yaitu diusir dengan telapak tangan. Orang yang baik, beriman itu melihat dosa seperti orang di kaki gunung, gunungnya mau jatuh, mau ambruk, lari gitu ya. Ini orang-orang yang beriman kepada dosa takut gitu. Sementara orang fasik enggak. Pak, itu puasa kalau banyak ngobrol nanti sia-sia. Gampang, yang gini kayak gini, kayak lalat di sini. Nggak apa-apa kayak gitu loh. Nah ini jadi gambarannya. Baik, karena udah Isya, saya ulang lagi, umur kita tidak ngerti apakah sampai Ramadan yang akan datang lagi apa tidak. Jangankan Ramadan yang akan datang lagi, yang besok juga ngerti. Tapi kalaupun nggak ngerti, kita boleh bermohon semoga sampai. Dan kalau kita disiapkan Ramadan yang besok, kita berazam, bercita-cita ingin menjadikan Ramadan besok sebagai Ramadan terbaik sepanjang Ramadan pernah kita lewati. Siapa tahu setelah itu kita nggak ada lagi. Maka kita harus menyiapkan diri. Kalau ternyata udah menyiapkan diri nggak sampai, mudah-mudahan catatannya sudah sampai. Dengan apa menyiapkan diri? Kita dengan 5 bekal utama, yaitu mujahadah, sungguh-sungguh tadi mempelajari ilmunya, puasa ini begini begitu, balasannya apa sudah. Yang kedua muahadah, Bapak pulang dari membuat target amalan Ramadan. Mau ditulis, mau tidak, harus punya target. Jangan puasa aja nggak tanpa target, nanti nggak dapat hasil apa-apa. Yang kedua muaqabah, berani membuat sanksi. Yang ketiga terus merasa diawasi. Yang kelima rajin mengevaluasi diri. Baik, saya rasa ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.